Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Sleepless Family Vlog. Ini pertama kali aku coba-coba ya bikin vlog ibu rumah tangga gitu. Memang masih banyak kekurangan, tapi saya mau ngucapin makasih buat kalian yang udah mau nonton. Ini kurang lebih pukul 6 lewat gitu ya. Anak-anak aku masih tidur, masih dalam mimpi. Terus aku mulai beres-beres ya dari pagi, ke dapur dulu ngurusin cucian piring, terus juga ngeluarin daging giling dari freezer biar nggak beku karena hari ini mau masak rawon. Dapurnya ini, yang ngomong-ngomong sebelumnya kan aku tinggal di Bogor, sekarang aku pindah ke Solo dan insya Allah akan selamanya menetap di Solo karena semua barang-barang rumah di Bogor udah dipindahin ke Solo ya. Dan ini kondisi dapur zaman dulu, ini rumah warisannya orang tua, kami diminta untuk nempatin di sini daripada ngontrak keluar biaya gitu ya. Karena kami kan udah terlanjur beli rumahnya di Bogor, jadi rumah Bogor tuh ntar insya Allah mau dijual atau dikontrakin. Pertama-tama biasanya ngurus nasi dulu. Ini biasanya tugasnya Pak suami. Tapi waktu itu beliau lagi nyiapin buat materi ngajar. Jadi ya pokoknya siapa aja yang kosong duluan masak nasi. Tapi lebih sering biasanya suami yang masak. Karena deket sama keluarga, jadi kadang suka dapat beras gratis. Walaupun rumahnya juga nggak deketan, tapi kadang saudara tuh suka datang gitu ya bawain beras, dan itu ya adalah beras yang dikasih saudara gitu ya, masih ada, jadi kami belum beli padahal stok kami udah habis tuh yang di tempat kecil. Jadi kita pakai yang ada dulu aja. Biasanya kalau kamu nyuci beras, kalau kalian nyuci beras, air cucian berasnya itu dibuang atau dikasih ke tanaman. Kalau aku biasanya aku kasihin ke tanaman, tapi sekarang lagi nggak sempet, jadi biasanya itu aku wadahin gitu, terus aku fermentasi beberapa hari baru aku guyur ke tanaman gitu ya. Tapi ini buru-buru banget, jadi aku buang deh. Sebenarnya agak sayang. Air rendaman cucian beras tuh bagus ya sebenarnya buat tanaman. Jadi aku saranin jangan dibuang seperti yang aku lakukan itu. Diwadahin terus difermentasi beberapa hari. Terus bisa disiram ke tanaman kalian supaya lebih subur gitu ya. Sambil nyuci beras gini, sambil diremes-remes berasnya, tapi nggak boleh dicuci terlalu bersih karena nanti kulit ari yang ada di luar permukaan beras akan terkikis gitu ya, dan jadi nggak bagus deh, nanti bisa bikin penyakit beri-beri. Aku paling cuman nyuci beras tuh 2 kali doang ya. Jangan lupa untuk like video aku jika kamu suka, kemudian komen kalau misalnya ada yang pengen kamu tanyain dari video aku, dan subscribe supaya aku bisa lebih mengembangkan video ini lebih baik ke depannya. Terima kasih. Nah, ngukurnya tuh pakai jari ya. Ngukurnya pakai jari. Dah cukup begitu aja, terus kita bawa ke tempat rak lemari piring karena aku naro Magicom atau Magic Jar atau penanak nasi digitalnya itu aku taruh di lemari piring. Kebetulan aku pakainya yang merek Yongma ya teman-teman. Dari aku kecil keluarga aku pakai merek Yongma, dan mungkin karena itu brand udah kayak melekat gitu loh di kepala aku. Kalau pakai brand itu nasinya agak gampang kering. Dan Yongma ngeluarin yang versi digital seperti yang aku punya ini, itu bisa buat bikin nasi goreng, bisa bikin bubur, bisa bikin nasi kuning, bisa bikin apa lagi ya, kue. Aku pernah bikin kue bolu pakai itu, berhasil. Keren banget ya pokoknya Yongma yang digital ini. Nanti kalau kalian mau tahu versinya apa dan beli di mana, aku taruh di description box. Dah tinggal gitu aja, tinggal pencet start, mulai deh. Kita tinggal ngapa-ngapain gitu ya. Bisa tinggal masak dan segala macam. Nah, aku bikin rawonnya ini pakai bumbu racik dari Indofood. Itu belum pernah aku coba sebelumnya, dan di situ sih tulisannya tanpa pewarna sintetis dan tanpa pengawet ya.
dan kebetulan keluaknya tuh 85%. Aku pikir hitamnya tuh dari pewarna, ternyata keluaknya tuh 8,5%. Jadi banyak gitu ya, bukan 85%, 8,5%. Warnanya tuh hitam banget ternyata. Nanti deh aku liatin. Ini aku bikin vlog masaknya nggak ini ya. Nah itu nanti nggak, maksud aku bikin vlog masaknya nggak tuntas ya, secuplik gitu. Nanti daging gilingnya aku jadiin bakso dulu pakai tepung bakso Mama Suka. Nah, walaupun pakai bumbu instan, aku juga tetap pakai bawang merah, bawang putih, cabe. Sekalian aku nyiapin buat bumbu nasi goreng buat sarapan. Terus jangan lupa ada toge atau kata orang Jawa sini bilangnya tokolan gitu ya. Kita kupas-kupasin dulu bawang merah sama bawang putih. Sebenarnya kalau bumbu rawon versi keluarga aku ya, ada dua versi. Ada versi mami aku, ada versi nenek aku dari papi, alias ibu mertuanya mami gitu ya. Kalau mami aku ngajarin sih bumbu instan yang kita pakai biasanya mereknya merek Bambu. Cuman aku cari kemarin nggak adanya merek Racik itu yang keluarin Indofood, dan oke lah, Racik kadang aku cobain enak juga kok. Jadi aku beraniin untuk coba yang Racik yang itu, yang edisi rawon. Mami selalu ngajarin aku walaupun pakai bumbu instan tetap dicampur pakai bawang merah, bawang putih, terus kemiri gitu ya, lada, garam, gula gitu. Kalau versi Mbah Huti aku hampir sama kayak gitu, tapi Mbah Huti aku biasanya fresh bikin rawonnya itu asli dari keluak asli ya, mecahin keluaknya itu loh, pakai ulekan, di smash gitu ya, terus diambil. Nah masalahnya aku nggak bisa milih keluak yang bagus, yang dalamnya tuh bukan coklat ya, yang dalamnya hitam gitu, gelap gitu, aku nggak bisa milihnya. Jadi daripada repot udah tinggal beli yang instan aja gitu. Nah untuk bumbu rawon instan ini cukup ditambahin bawang merah, bawang putih, kemiri yang udah disangrai. Tapi di video ini aku nggak masukin kemiri karena kemiri aku belum disangrai, baru aku beli dan belum diapa-apain. Jadi udahlah nggak usah pakai kemiri gitu ya. Dan alhamdulillahnya bagus juga keputusan itu, karena ternyata bumbunya si Racik rawon ini udah kental gitu loh. Jadi kalau kita tambahin kemiri takutnya nanti terlalu over gitu kentalnya. Jadi alhamdulillah cukup bawang merah, bawang putih secukupnya aja sesuai selera. Terus aku tambahin lada bubuk, gula pasir sama garam dan sedikit penyedap. Untuk bumbu rawon ini yang keluaran Racik Indofood itu aromatiknya udah cukup sih. Walaupun menurut aku lebih wangi yang versi Bambu ya. Tapi untuk dari tekstur warna dan kepekatannya, aku milih yang Racik ini. Itu rawon banget asli. Nah ini kalau versinya orang Blitar, karena nenek aku dari pihak papi itu kan orang asli Blitar ya. Jadi beliau itu selalu masukin cabai merah besar, tapi bijinya dibuang dulu gitu. Kalau aku kadang pakai cabai merah besar, tapi kadang juga enggak. Nah ini pengen nyobain pakai cabai merah besar yang bijinya dibuang, karena aku punya anak balita yang harus yang belum bisa makan terlalu pedas. Jadi mungkin dia masih belajar dikit-dikit ya. Ini terus kita masak untuk ini, dan aku juga sekalian ngupasin bawang merah, bawang putih buat bumbu nasi goreng. Kalian gitu juga gak sih kalau buat pagi-pagi tuh, kalau misalnya ngecek masih ada stok nasi lama, terus nasinya daripada dibuang, kan gak boleh ya buang nasi yang masih bagus, kecuali nasinya udah basi, bisa buat makan ayam. Kebetulan kan di belakang ada kebun, jadi kalau nasinya kebetulan basi ya taruhnya di kebun gitu ya. Kadang lupa masukin nasi ke kulkas, cuman kadang walaupun gak dimasukin ke kulkas, ditinggal di magicom gitu, kadang nasinya belum basi gitu loh, jadi masih bisa kita buat nasi goreng. Kayaknya menu nasi goreng pagi-pagi tuh cocok buat semua orang, kebanyakan gitu ya, kebanyakan orang Indonesia, khususnya mereka yang punya nasi lebih.
Oke, itu bawang merah bawang putihnya aku cuci dulu. Terus aku menyiapkan ulekan gitu ya, layah. Pertama aku mau ngulek dulu buat bumbu rawonnya dulu. Setelah bumbu rawonnya selesai, lalu aku nyiapin buat bumbu nasi goreng. Aku tuh risih ya, walaupun bumbunya tuh sama, tapi kalau ulekannya nggak dicuci dulu tuh kayak gimana gitu. Nah, untuk nasi goreng pagi aku pakai cabai merah besar sama cabai merah keriting, karena anakku nggak makan nasi goreng kalau pagi. Dia kadang makan nasi goreng, tapi kadang dia cuman aku gorengin nugget atau sosis kalau misalnya aku lagi buru-buru banget kayak hari ini, hektik banget gitu loh. Nah, itu suamiku deh yang ngulek bumbu nasi gorengnya, tinggal aku nyiapin buat rawon. Nah, aku nyiapin daging gilingnya ini baru keluar dari freezer ya. Itu ibaratnya dihalus-halusin dulu pakai sendok. Harusnya tanganku pakai sarung tangan plastik atau pokoknya pakai sarung tangan yang dari karet itu loh. Lupa kok jadi lupa namanya sih. Nah, dagingnya itu cukup dikasih sama tepung dari Mama Suka tadi, tepung mix bakso Mama Suka. Itu tinggal ditambahin sedikit garam, kaldu bubuk, merica, dan kalau aku tambahin ketumbar sedikit. Aku nggak tahu kenapa aku suka banget bola-bola daging yang ada aroma-aroma ketumbarnya sedikit gitu ya, aroma-aroma ketumbar. Tapi ketumbarnya ketumbar bubuk ya guys. Nah, dipercepat ya videonya karena hektik banget. Gak sempat ngeliatin pas bagian bulet-buletinnya pakai sendok. Langsung direbus biasa sampai dia mengapung. Setelah mengapung gak usah direbus lama-lama karena nanti takut pecah kan, dia bola-bola daging ya. Jadi dia gak yang teksturnya gak kayak bakso gitu, tapi dia lebih ke bola-bola daging. Jadi tekstur dagingnya masih kerasa banget, masih kayak agak pecah gitu di dalamnya. Makanya gak bisa aku rebus lama-lama. Terus setelah ngerebus bakso, aku juga ngerebus tokolan alias toge yang ekornya kecil tuh loh, buat rawon. Sambil nunggu itu semua, aku ngecek anakku lagi makan mie. Itu makanan bukan sarapan pagi ya, itu dia udah sarapan pagi, tapi kemudian dia masih lapar minta mie gitu loh. Anakku tuh di antara jam 9 sampai jam 11 itu dia ada kayak waktu untuk nyemil. Dan yang kecil setelah digendong ayahnya dia pulas tidur. Ini siang ya, kita ceritanya udah selesai masak gitu. Aku ngajakin anakku yang pertama itu untuk belajar bareng. Nah, kebetulan aku pengen ngajakin dia belajar tuh sebenarnya spelling grammar ya, pengen ngajarin dia. Ya memang sih belum wayahnya atau belum saatnya dia untuk belajar bahasa atau membaca gitu ya, tapi bukan belajar bahasa, belajar membaca. Tapi aku tetap mau ngenalin dia karena tuntutan di TK itu harus bisa baca tulis. Jadi ya gimana ya, dilema juga. Dan ternyata anakku gak minta untuk belajar membaca. Dia malah minta belajar mewarnai. Nah, pensil warnanya itu ada di dalam pencil case ya, tempat pensil dari Rajutan. Itu buatan mami aku. Kalau kalian mau pesan nanti juga aku kasih linknya di description box. Anakku tuh seneng banget sama mewarnai. Pokoknya menurut aku itu juga salah satu motorik yang bagus ya. Dia tadinya nggak mau loh sama sekali megang pensil. Sekarang dia seneng banget megang pensil warna untuk mewarnai bareng sama aku. Tapi syaratnya gitu, aku harus di sebelah dia dan ikut mewarnai juga. Jadi ya sudahlah. Mau nggak mau ikut nemenin mewarnai. Jadi dia nggak bisa anak yang ditinggal belajar sendiri gitu loh. Oke. Kata suami aku rawonnya enak. Nah, kalau mau lihat penampakan rawonnya tuh kayak gini ya jadinya. Nah, cukup gelap kan.
Nah, pas lagi setengahnya makan, anakku yang bayi bangun, sedangkan kakaknya sudah tidur pulas. Jadi aku makan di sebelah anakku gitu. Oke deh, makasih banyak udah nonton. Jangan lupa untuk like video aku jika kamu suka, kemudian komen kalau misalnya ada yang pengen kamu tanyain dari video aku, dan subscribe supaya aku bisa lebih mengembangkan video ini lebih baik ke depannya. Terima kasih.